Malam teman-teman semua, jadi buat pertemuan kali ini gue bakal bahas soal tahun lalu UAS Matdas 2023. Oke, berarti kita langsung aja. Suara gue kayak gema gitu nggak? Enggak, Kak. Oke, oke. Buat soal nomor satu, di sini dibilang bahwa negara super mempunyai modal pendapatan nasional sebagai berikut. Nah, terus di soal A, jika pajak autonomous meningkat, hitunglah besarnya perubahan pendapatan nasional. Nyatakan besaran perubahan pendapatan nasional sebagai fungsi dari B dan T. Asumsi variabel eksogen lain tidak berubah. Oke, di sini dia tadi minta pajak autonomous, berarti yang T0, yang ini ya. Gimana kalau misalkan T0 ini berubah, Y bakal berubah kayak gimana nih? Akankah meningkat atau menurun dan sebanyak apa gitu. Nah, di sini kita udah dikasih persamaan kan? Oke. Berarti kita mau lihat do Y per do T0. Ingat, kalau misalkan persamaannya tuh banyak variabel, di sini kita nemuin C0, ada T0, ada I0, ada G0, dan kita cuma mau ngeliat gimana sih dampaknya kalau misalkan hanya satu variabel yang berubah, itu kita pakai namanya turunan parsial. Oke? Nah, turunan parsial ini itu disimbolkan dengan do gitu. Nah, berarti kita tulis nih do Y per do T0 karena kita mau ngeliat kalau misalkan T0 berubah, Y gimana gitu. Oke, di sini kita lihat aja ke persamaannya. Ini kan persamaannya bentuknya pembagian ya. Nah, ingat kalau misalkan pembagian, rule-nya kayak gimana? Misalkan kita punya fungsi Y U per V. U itu apa? U itu yang di atas. Ini adalah U dan yang ini pembaginya dia kita sebut sebagai V. Berarti ingat-ingat turunannya kalau misalkan dalam bentuk pembagian itu adalah Y aksen sama dengan U aksen atau U diturunkan dikalikan dengan V min U dikalikan dengan V aksen atau V yang diturunkan per V kuadrat. Oke, berarti di sini do Y per do T0 sama dengan U aksen, U diturunkan, tapi hanya terhadap T0. Di sini yang ada T0 itu cuma ini kan, nih, buat yang di U. Berarti turun dari T0, turunan dari U adalah min B. Min B dikalikan dengan V. V-nya berapa? 1 min B kalikan dengan 1 min T. Oke, sekarang min U. U-nya berarti kita tulis aja nih, yang ini kan. Berarti C0 min B T0 plus I0 plus G0. Dikalikan dengan V aksen. Sekarang kita lihat V di sini ada nggak T0? Nggak ada. Berarti kalau misalkan V kita turunkan terhadap T0, nilainya adalah 0. Berarti di sini kita kalikan dengan 0.
per V kuadrat. Ya, berarti 1 min B dikalikan 1 min T. Ini kita kuadratkan. Nah, di sini bisa kita sederhanain lagi nih. Berarti sama dengan min B kalikan 1 min B 1 min T per. Kan ini sama aja 0 kan, berarti nggak usah ditulis ulang. Berarti 1 min B kalikan dengan 1 min T ini kuadrat. Nah, di sini ada kan yang bisa kita coret. Ini kita coret, ya kan? Berarti nanti, sorry bentar. Oke. Berarti nanti do Y per do T 0, hasilnya adalah min B per 1 min B plus BT. Ini kita kalikan ke, oh wait. Ini kita kalikan ke dalam si B-nya. Min B kalikan dengan 1 dan min B dikalikan dengan min T gitu. Nah, itu yang buat soal nomor A. 1A. Oke, sekarang kita lanjut ke 1B. 1B. Jika tarif pajak meningkat, hitunglah besar perubahan pendapatan nasional. Oke, tadi kan kita nyarinya tuh pajak autonomous. Sekarang yang ditanya adalah variabel pajak doang. Nah, pajak doang itu simbolnya adalah T. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat persamaan ini, ada T nggak? Nggak ada. Berarti kita lihat lagi nih ke atas bahwa T itu sama dengan T0 plus TY. Nah, berarti caranya kita harus ngotak-ngatik nih persamaan ini supaya nanti ada T gitu. Oke. Kalau kayak gitu, kan persamaannya Y sama dengan C0 min B T0 plus I0 plus G0 per 1 min B dikalikan dengan 1 min T. Ya kan? Nah, ini kita kalikan saja nih. Kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan 1 min B dikalikan dengan 1 min T. Atau bahasa simpelnya itu adalah pindah ruas. Berarti Y dikalikan dengan 1 min B plus BT sama dengan C0 min B T0 plus I0 plus G0. Ini kita kalikan ke dalam, berarti jadinya Y min BY plus B TY sama min. Ini kita pindah ruasin habis itu, yang di sini. Berarti min C0 plus B T0 min I0 min G0 sama dengan 0. Ya, karena udah kita pindah ruas. Nah, sekarang ini kan kita udah jadiin namanya fungsi implisit. Kenapa disebut fungsi implisit? Karena di sini persamaannya itu tidak tertera secara jelas gitu. Jadi nggak kayak persamaan di awal yang kayak gini. Kalau ini namanya fungsi eksplisit karena jelas Y sama dengan bla 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 gitu. Nah, kalau di sini kan Y-nya nggak jelas. Nah, ini malah justru sama dengan 0.
Nah, ini namanya fungsi implisit. Nah, buat fungsi implisit, buat turunan parsial tuh ada aturannya. Yang mana kalau misalkan kita cari do y per do t, kalau misalkan kita cari do y per misalkan do x gitu ya, itu sama aja kayak fungsi implisit tersebut diturunkan terhadap x per fungsi implisit diturunkan terhadap y. Ini sama aja kayak berarti do f per do x dibagi dengan do f per do y itu. Nah, tadi kan diminta diturunkan terhadap T doang kan. Berarti di sini kita lihat kalau misalkan T itu sama dengan T0 plus TY. Nah, di sini kita lihat nih T0 di mana? T0 di sini, ya kan? Habis itu T sama Y di sini. Nah, kita apa nih? Kita apain nih? Ya kan? Supaya nanti jadinya T0 plus TY kayak di persamaan ini. Oh, di keduanya itu sama-sama ada B. Berarti B-nya bisa kita keluarin dong. Berarti nanti jadinya Y min. B-nya kita keluarin. Di sini plus aja. Jadi di sini, oke di sini bisa min. Di sini berarti, oh, oh plus aja. Y plus B dikalikan dengan min Y berarti kan. Min Y, habis itu yang ada B mana lagi? Ini. Berarti plus BT, habis itu ada ini. Berarti plus, ini kan B-nya keluarin. Ini plus TY plus T0 gitu. Berarti min C0 min I0 min G0 sama dengan 0. Oke, sekarang karena udah ada variabel TY plus T0, kita bisa ganti nih, ya kan? Jadi sama dengan T. Oke, berarti Y plus B kalikan dengan min Y plus T. Min C0 min I0 min G0 sama dengan 0. Nah, sesuai peraturan fungsi implisit tadi, kalau misalkan kita mau nyari turunan parsial Y terhadap turunan parsial Y terhadap T atau teks, itu berarti min F T per F Y. Arti FT itu apa? FT itu berarti fungsi implisit ini kita turunkan terhadap T. Nah, di sini lihat, mana yang ada T? Ini kan. Nah, T ini kan dikalikan dengan B. Berarti nanti turunan implisit terhadap T itu adalah B. Nah, terus sekarang fungsi implisit kita turunkan terhadap Y. Nah, lihat di mana yang ada Y. Ini kan sama ini. Berarti turunannya terhadap Y adalah 1 min B. Gitu. Satu dari mana? Ini min B dari sini. Oke. Nah,
Udah nih, ini adalah hasil buat pertanyaan satu soal nomor satu bagian B. Terus buat yang C. Yang C diminta apa? Diketahui C0 sama dengan 150. Habis itu Y0,125, G0 200, T0 150, B setengah, dan T 0,6. Hitunglah besarnya perubahan pendapatan nasional jika terjadi perubahan konsumsi autonomous. Hitunglah besarnya perubahan pendapatan nasional jika terjadi. Oke, berarti dia minta do Y per do C0. Iya kan? Nah, do Y per do C0 itu kita bisa pakai cara yang fungsi implisit tadi atau kita bisa mengacu ke persamaan yang ini. Misalkan kalian mau pakai yang UV-UV ini atau mau pakai yang fungsi implisit gitu. Nah, di sini gue bakal pakai yang fungsi implisit aja. Berarti di sini kan min F C0 per F Y sama dengan ini kita turunkan terhadap C0. Berarti min 1, ya kan? Jadi di sini min 1 per. Nah, fungsi implisit kita turunkan terhadap Y. Fungsi implisit ini kita turunkan terhadap Y. Lihat, yang ada Y mana? Ini, sama ini. Berarti nanti turunannya adalah 1 min B plus BT. Dari mana? Ya persamaan ini, Y turunkan terhadap Y 1. B min BY berarti min B. Habis itu di sini ada ini kan BTY diturunkan terhadap Y berarti BT. Oke, berarti di sini ini minus, berarti jadinya plus. 1 per 1 min B plus BT. Gitu. Nah, tapi di sini kita dikasih angka-angka, berarti angkanya kita masukin aja. 1 per 1 min B. B itu adalah 0,5 ditambah 0,5 dikalikan dengan T. 0,6. Berarti do Y per do C0 itu sama dengan 1 per berapa? 1 per 0,8 yang mana nanti hasilnya adalah 1,25. Artinya apa? Jadi artinya ketika C0 itu bertambah 1 unit, Y ini juga akan meningkat sebesar 1,25 unit gitu. Nah, terus kita juga diminta untuk hitung keseimbangan pendapatan nasional. Nah, buat hitung keseimbangan pendapatan nasional, itu kita tinggal masukin aja nih. Angka-angka yang udah dikasih tahu, kita masukin ke persamaannya. Berarti Y sama dengan C0-nya berapa? C0-nya 150 min 0,5 dikalikan dengan 150 plus 125 ditambah J0 200 per
1 min 0,5 plus 0,5 dikalikan dengan 0,6. Berarti sama dengan 400 dibagi 0,8. Berarti kita dapat angkanya 500. Terus buat yang C bagian 3, kita disuruh minta nih, jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan nasional menjadi 600. Hitunglah besar kenaikan konsumsi autonomous yang dibutuhkan. Nah, kita disuruh buat gunain informasi pada C1 dan juga C2. Oke, em, tadi kita tahu bahwa Y0-nya itu adalah 500. Dan Y1-nya dia mau jadi 600. Nah, berarti kita dapat nih delta Y itu sama dengan 100 kan. Nah, ingat, tadi kita juga nemu bahwa, nih, do Y per do C0 ini sama dengan 1,25. Berarti apa? Ketika C0 berubah sebanyak 1 unit, atau bertambah sebanyak 1 unit, Y ini juga akan bertambah atau meningkat sebanyak 1,25 unit. Berarti di sini mereka berbanding lurus kan. Ketika C0 bertambah, Y juga bertambah. Nah, kita juga bisa buat soal yang C nomor 3 ini, kita bisa pakai perbandingan. Berarti 1/1,25 sama dengan, kita mau lihat kan perubahan C0. Nah, per perubahan Y, berarti perubahan Y itu tadi kita dapat 100. Nah, berarti di sini kita dapetin bahwa delta C0 itu sama dengan 100 bagi 1,25. Hasilnya adalah 80. Sekarang kita masuk ke soal, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita dikasih quantity demanded sama quantity supplied. Terus, buat soal nomor 2A, kita diminta buat berapa sih price dan juga quantity equilibriumnya. Berarti kan QD sama dengan QS. Berarti A min BP plus FY sama dengan min C plus DP. Ingat tadi kita mau nyari apa? Kita mau nyari P star dan juga Q star. Di bersamaan ini adanya P. Oke, berarti ini persamaannya buat yang ada P-nya kita pindahkan ke satu ruas gitu. Berarti 1 plus C plus FY itu sama dengan BP plus DP. Nah, P-nya bisa kita keluarin. Berarti A plus C plus FY itu sama dengan P dikalikan dengan B plus D. Berarti kita dapat P star sama dengan A plus C plus FY per B plus D gitu. Nah, untuk Q star berarti tinggal kita masukin aja nih P star ke salah satu persamaan ini. Kalian boleh pilih yang paling simpel karena di sini gue nggak paling simpel yang QS. Berarti akan gue masukin ke quantity supplied. Berarti Q star sama dengan min C plus D dikalikan dengan P star. P starnya langsung kita masukin aja per B plus D. Nah, ini bisa kita simplifikasi lagi. Berarti min C plus AD
D-nya kita kali silang masuk ke dalam. AD plus CD plus DFY per B plus D. Nah, kalau misalkan kalian nemuin persamaan kayak gini, actually it's kinda tricky karena kalian harus ngejawab di reduced form gitu kan, yang paling simple. Nah, mungkin kalian lihat ini udah paling simple, tapi lihat lagi. Di sini kita ada namanya plus CD. Oke. Nah, kalau kalian ngeh di sini min C itu dia ya udah min C doang, dia nggak per B plus D gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita otak-atik lagi nih, misalkan kita samain semuanya jadi min B plus D, berarti kan nanti min C-nya harus kita kali dengan B plus D ya. Yang mana ini dikali silang, nanti hasilnya ada min BC sama min CD gitu. Nah, berarti nanti min CD-nya ini bisa di cancel out sama plus CD gitu. Yang mana kita menghasilkan persamaan yang lebih simplified. Berarti bisa kita lanjutin nih. Sama dengan min C kalikan dengan B plus D tambah AD plus CD plus DFY per B plus D. Sama dengan min BC min CD plus AD plus CD plus DFY per B plus D. Oke, berarti di sini ini coret, ini coret. Jadi kita dapat buat Q star itu sama dengan AD min BC plus DFY per B plus D. Lanjut ke soal nomor 2B. Nyatakan fungsi P star dan juga Q star yang Anda peroleh di bagian A ke dalam fungsi implisit. Oke, ingat tadi kalau misalkan fungsi implisit berarti fungsinya kita sama denganin 0. Berarti buat P star tinggal kita kali nih. Pembaginya kita kali dengan P kan. P star B plus D sama dengan A plus C plus FY. Berarti BP star plus DP star min A min C min FY sama dengan 0. Nah, sama juga buat yang Q star. Berarti Q star dikalikan dengan B plus D sama dengan AD min BC plus DFY. Nah, berarti BQ star plus DQ star sama min AD plus BC min DFY. Jadi kita pindah cuma ke satu ruas. Ini adalah fungsi implisit buat P star dan juga ini fungsi implisit buat quantity di equilibrium. Nah, buat yang 2C, jika terjadi perubahan pendapatan, hitunglah besar perubahan harga dan kuantitas. Nah, kita disuruh buat pakai aturan fungsi implisit dan gimana sih arah perubahannya. Berarti di sini kita melihat kalau misalkan pendapatan berubah, gimana dampaknya terhadap P star gitu.
Nah, berarti kalau misalkan sesuai aturan fungsi implisit, ini berarti sama dengan min F Y per F P star. Oke, berarti kita fokus ke persamaan yang ini dong, yang ada P starnya. Berarti FY itu berapa? FY adalah min F. Jadi di sini min F per fungsi implisit ditentukan terhadap P star. Berarti hasilnya adalah B plus D. Nah, berarti di sini kan ada min ketemu min, berarti bisa kita simplify jadinya F per B plus D. Habis itu kita juga disuruh buat mencari do Q star per do Y, atau gimana sih perubahan quantity di equilibrium apabila pendapatan berubah gitu. Berarti di sini sama dengan min FY per FQ star sama dengan min fungsi implisit kita turunkan terhadap Y. Nah, di sini kita pakai persamaan yang ini. Kenapa? Karena kita mau lihat yang ada Q star-nya. Nah, ini kita turunkan terhadap Y. Mana yang ada Y? Ini kan berarti min DF ya. Min DF. Nah, sekarang fungsi tersebut kita turunkan terhadap Q star. Yang ada Q star adalah ini. Berarti min DF per B plus D gitu. Di sini min ketemu min. Berarti nanti hasilnya adalah DF per B plus D. Nah, gimana sih arah perubahannya? Arah perubahannya itu berarti positif. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Di sini tandanya plus kan? Di sini juga plus gitu, bukan minus. Yang mana artinya kalau misalkan pendapatan itu naik atau meningkat, P star dan juga Q star itu akan meningkat gitu. Jadi arahnya searah, nggak berlawanan nih. Nah, buat yang B, jika terjadi perubahan parameter A, hitunglah perubahan harga P. Berarti do P star per do A. Karena kita mau lihat kalau misalkan A berubah, gimana sih dampaknya terhadap P star, apakah dia akan meningkat atau menurun dan sebesar apa gitu. Nah, karena kita mau melihat dampaknya terhadap P star, berarti kita pakai persamaan yang ada P star-nya yang ini. Berarti diturunkan terhadap A. A mana? Ini. Kan? Nah, berarti pakai aturan yang fungsi implisit lagi. Tadi kita dapetin fungsi implisit diturunkan terhadap A, hasilnya adalah min 1. Ya. Nah, sekarang fungsi tersebut kita turunkan terhadap price, berarti B plus D. Di sini min ketemu min, berarti 1 per B plus D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, buat soal nomor 3, suatu lembaga dan data mengandalkan tim peneliti sebagai unit kerja utama yang akan mengerjakan beberapa permintaan proyek. Nah, di sini nilai proyek rata-rata itu sama dengan R. Dan R sama dengan 13 S1 tambah 28 S2 dan 42 S3. Di mana S1, S2, dan S3 merupakan
jumlah peneliti lulusan S1, sarjana, atau master, ataupun doktor. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa ada cost function atau fungsi biaya untuk gaji tetap. Nah, ketiga, A. Nyatakan fungsi objektif lembaga tersebut jika ingin memaksimalkan keuntungan atau profit. Di situ juga dikasih hint bahwa profit itu selisih dari penerimaan yang setara dengan nilai proyek dan pengeluaran untuk gaji dan selain gaji. Berarti buat A ini kita diminta untuk menuliskan fungsi objektif. Fungsi objektif adalah apa sih yang mau kita tuju gitu kan? Kalau kita jualan berarti memaksimisasi profit. Berarti fungsi tujuannya adalah profit. Nah, profit ini sama dengan revenue minus cost. Berarti kita tulis aja 13 S1 plus 28 S2 plus 42 S3 minus cost. Ingat, di sini minus cost berarti kita harus kaliin ini semua dengan minus. Jangan cuma depannya aja. Berarti min S1 kuadrat min 2 S2 min 5 S3 kuadrat min S1 S2 min S1 S3 dan min 6 S2 S3. Oke, di sini ada yang bisa kita simplifikasi enggak? Hmm, oke, nggak ada. Berarti kita lanjut. Soal nomor 3B. Berapakah jumlah ideal masing-masing peneliti untuk memaksimalkan keuntungan? Ingat, kalau misalnya kita mau maksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya, pokoknya yang kata-kata ekstrim gitu lah, maksimum, minimum, ingat. Itu artinya turunan fungsi tersebut itu sama dengan nol. Berarti Y aksen itu sama dengan nol. Nah, tapi kan di sini kita lihat bahwa banyak variabel ya, ada S1, S2, dan juga S3. Berarti kita turunkan terhadap masing-masing variabel. Pakai apa? Pakai turunan parsial. Berarti do pi per do S1. Nanti kita juga cari do pi per do S2 dan juga do pi per do S3. Nah, sama dengan buat yang do pi per do S1 berarti kita turunkan hanya terhadap S1. Mana yang ada S1 ini, ini, dan juga ini. Berarti 13 min 2 S1 min S2 min S3. Ingat, sama dengan 0. Nah, buat do pi per do S2, lihat yang mana S2. Berarti 28 min 2. Oh, ini ada S2 kuadrat. Berarti min 4 S2 min S1 dan juga min 6 S3 sama dengan 0. Habis itu do pi per do S3 berarti turunkan terhadap S3. Lihat yang mana ada S3. Berarti 42 min 10 S3 min S1 min 6 S2 sama dengan 0. Oke, di sini kita lihat bahwa ada 3 variabel dan juga 3 persamaan. Yang mana ketiga persamaan ini sama-sama 0. Berarti bisa dong kita substitusi dan juga eliminasi. Nah, misalkan gue mau ngambil dari persamaan 1 dan persamaan 2.
Dan gue mau mengeliminasi S1. Berarti kan di sini 2 S1, di sini 4 S1. Berarti buat persamaan yang ini akan gue kalikan dengan 2. Berarti 4 S1 plus 2 S2 plus 2 S3 itu sama dengan 13. Dan ini berarti hmm, eh oh sorry, berarti yang dikalikan 2 tuh persamaan yang di bawah ya. Berarti 2 S1 plus S2 plus S3 sama dengan 13. Yang di persamaan ini kita kalikan dengan 2 biar bisa ke eliminasi ini S1-nya. Berarti 2 S1 plus 8 S2 plus 12 S3 itu sama dengan 28. Jadi kita dapetin di sini coret, coret, ini minus ya. Berarti 7 S2 tambah 11 S3 itu sama dengan 15. Oke, terus kita juga bisa cari dari persamaan kedua sama persamaan yang tiga. Kan ini S1-nya koefisiennya udah sama-sama satu. Berarti tinggal kita eliminasi aja. Berarti S1 plus 4 S2 plus 6 S3 sama dengan 28. Dan S1 plus 6 S2 plus 10 S3 sama dengan 42. Di sini bisa kita kurangin bahwa 2 S2 plus 4 S3 itu sama dengan 14. Oke. Nah, dari persamaan tersebut, kita bisa cari buat S2 dan S3. Buat yang ini bakal gua kaliin 2 dan ini bakal gua kaliin 7. Berarti kita tulis 14 S2 plus 22 S3 sama dengan 30. Yang ini kita kali 7 berarti 14 S2 plus 28 S3 sama dengan 84. Nah, bentar di sini kayaknya ada yang salah. Ada yang keliru nggak ya? Bentar ya. Hmm, coba kita lihat. Hmm, oh, oke, berarti ini tadi lupa kita buat kali 2. Berarti di sini 56 dan di sini jadinya adalah 56 kurangin 13. 43. Oh, hmm.
Berarti di sini 86. Hmm? Apa? Di sini 7. Oh, sorry. Berarti di sini 98. Di sini hasilnya 12. Jadi S3 sama dengan 2. Nah, kita dapatkan S3 sama dengan 2. Buat nyari S2, berarti tinggal kita masukin ke salah satu persamaan. Either yang ini atau yang ini. Berarti 2S2 plus S3-nya kan 2. Berarti di sini 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 14. Berarti 2S2 sama dengan 6 dan S2 sama dengan 3. Nah, kita udah dapetin S3-nya 2, S2-nya 3. Dan buat S1-nya berarti kita masukin ke persamaan yang awal. Terserah nih kalian mau masukin ke sini, atau ke sini. Berarti gue akan masukin ke persamaan yang ini. Berarti kan 2S1 tambah S2 itu adalah 3, tambah S3 itu sama dengan 2, itu adalah 13. Berarti 2S1 sama dengan 8 dan S1 sama dengan 4. Oh, ternyata ini tuh soal 3 nomor B ya. Oke, karena kita udah nemuin, sekarang kita lanjut ke, tadi kelewat yang 3A berarti. Yang 3A nyatakan fungsi objektif lembaga tersebut jika ingin memaksimalkan keuntungan. Oh, tadi itu A dan B. Ini fungsi objektifnya, berarti ini adalah A dan ini B, gitu. Nah, keuntungan maksimal yang dapat diperoleh berarti berapa? Ya udah, berarti kita tinggal kita masukin aja nih jumlah S2-nya segini, S1 dan S3 ke persamaan yang ini. Berarti 13 kali S1 jumlahnya adalah 4 ditambah 28 kalikan dengan 3 tambah 42 kalikan dengan 2 min S1 kuadrat berarti 4 kuadrat min 2 S2 kuadrat berarti 3 kuadrat min 5 kali S3 kuadrat dan juga S1 kali S2 berarti 4 dikalikan dengan 3 min S1 4 dikalikan dengan S3 2 dan juga min 6 S2 itu adalah 3 dikalikan dengan S3 yang nilainya adalah 2 yang mana buat profitnya nanti kita dapat angkanya. Oke, bentar gue hitung dulu. 110 gitu. Nah, itu buat yang B. Yang C sekarang kita disuruh buat cek
Second order condition untuk membuktikan bahwa solusi yang diperoleh sesuai dengan kriteria permasalahan maksimisasi. Jadi kita tuh mau tes, betul nggak sih kalau misalkan profitnya 110, itu tuh beneran profit maksimum. Atau justru dia nanti bakal jadi profit minimum gitu kan. Nah, buat ceknya itu kita namanya pakai Hessian matrix. Nah, Hessian matrix itu bentuknya kayak gini. Yang mana di sini tuh apa? Ini tuh maksudnya tadi kan kita udah nurunin ya fungsinya. Turunan pertama nih. Nih kita dapatkan turunan pertamanya. Nah, turunan pertama ini kita turunkan lagi terhadap masing-masing variabel. Jadi kita turunkan lagi terhadap S1, S2, dan juga S3. Contohnya gimana? Contohnya di sini kan kita punya katakanlah pi 11. Jadi satu tuh maksudnya buat S1 ya. Berarti di sini turunan pertama pi S1 kita turunkan lagi terhadap S1. Lihat S1 ada yang mana? Ini kan. Berarti turunan keduanya adalah min 2 gitu. Nah, buat yang pi 12 berarti persamaan yang ini S1 kita turunkan terhadap S2. Nilainya adalah min 1. Nah, buat pi 13 nilainya adalah min 1 juga. Nah, buat pi 21 berarti persamaan yang kedua kita turunkan terhadap S1 nilainya min 1 dong. Min 1 sekarang pi 22 berarti nilainya adalah min 4. Nah, terus ada pi 23 nilainya itu min 6. Terus berarti ada pi 31 persamaan yang ketiga kita turunkan terhadap S1 berarti min 1. Min 1 habis itu ada pi 32 kita turunkan terhadap S2 nih persamaan yang ketiga. Em, di situ berarti min 6 dan buat pi 33 berarti persamaan ketiga kita turunkan terhadap S3 nilainya adalah min 10. Oke, berarti tinggal kita susun nih Hessian matriksnya. Berarti min 2 min 1 min 1 min 1 min 4 min 6 min 1 min 6 dan juga min 10. Nah, di sini kita perlu ngecek nih buat tiga determinan. Pertama, determinan satu. Determinan satu itu artinya adalah determinan matriks satu kali satu. Satu kali satu berarti nilainya ini kan. Berarti determinan H1 adalah min 2. Nah, terus kalau misalkan determinan H2-nya
itu berarti determinan buat matriks 2 kali 2-nya. Berarti gimana? Determinan H2 berarti min 4 kali min 2 dikurangin 1 kali min 1. Berarti 8 dikurangin 1 sama dengan 7. Nah, buat determinan H3 itu adalah buat determinan keseluruhan. Karena yang kita punya datanya adalah em, matriks 3 kali 3 kan. Berarti caranya buat nyari determinan, ingat kalau misalkan ini plus, ini min, ini plus. Berarti min 2 dikalikan, kan min 2 nih. Habis itu kita tutup nih yang sebaris sama yang sekolom. Berarti min 2 dikalikan dengan determinan matriks ini. Berarti min 2 dikalikan dengan min 10 kali min 4 dikurangin min 6 kali min 6. Berarti 40 min 36. Terus berarti min 1 dikalikan dengan 10 kurangin 6. 4 ditambah dengan ini berarti min 6 dikurangin 4. Oke, berarti buat yang H3 nilainya adalah min 8 plus 4 min 2. Berarti di sini min 4 min 2 sama dengan min 6. Nah, ini kan kurang dari 0. Ini lebih dari 0 dan ini kurang dari 0. Berarti ini betul, ini adalah maksimisasi. Jadi kalau misalkan profit maksimum buat yang tanpa kendala, itu H1-nya nilainya bakal kurang dari 0 dan H2-nya bakal lebih dari 0 dan buat H3-nya bakal kurang dari 0. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual dua komoditas. Jadi ada dua ya, komoditasnya ada X dan Y. Di mana di situ ada fungsi PX dan juga PY dan juga ada cost. Oke. Ini buat fungsinya, ini cost-nya, dan juga ada jumlah produksi barang X dan Y yang terbatas yaitu 11 ton. Berarti bisa kita tulis uh, X plus Y itu sama dengan 11 ya. Oke, kita move on ke soal nomor A. Jika perusahaan ingin memaksimalkan keuntungannya tentukan fungsi keuntungan. Profit itu kan berarti revenue kurangin cost. Berarti di sini revenue itu ada dua barang kan, ada X dan Y. Gitu, berarti di sini buat profitnya kan berarti PX dikalikan dengan X ditambah PY dikalikan dengan Y min C sama dengan 96X min 4X kuadrat min C. C-nya adalah berarti 2X kuadrat min 2XY min Y kuadrat.
Nah, ini kan berarti sama dengan min 6x kuadrat plus 96x min 2xy min y kuadrat. Ini buat fungsi keuntungannya. Terus dia juga disuruh buat nulis fungsi kendala. Nah, buat fungsi kendala itu adalah x plus y sama dengan 11. Kenapa? Karena kita nggak bisa bebas gitu aja, tapi ada batasan. Makanya disebut sebagai fungsi kendala. Nah, buat fungsi Lagrange-nya itu adalah fungsi tujuan ditambah dengan lambda dikalikan dengan eh, fungsi kendala. Tuh, berarti buat Lagrange-nya kita tulis min 6x kuadrat plus 96x min 2xy min y kuadrat plus lambda 11 min x min y. Oh. Nah, terus yang B, hitunglah jumlah barang-barang X dan Y harus diproduksi dan juga keuntungan maksimum. Nah, karena ini ada kendala, berarti agak beda nih sama yang nggak ada kendala tadi. Nah, berarti buat FOC-nya kita turunkan Lagrange terhadap masing-masing variabel dan juga lambda. Berarti lambda turunkan terhadap X. Mana yang ada X? Ini, dan juga ini. Berarti min 12X plus 96 min 2Y min lambda sama dengan 0. Lambda turunkan terhadap Y berarti min 2X min 2Y min lambda sama dengan 0. Nah, Lagrange kita turunkan terhadap lambda. Berarti koefisiennya aja 11 min X min Y sama dengan 0 atau X plus Y itu sama dengan 11. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan sama-sama ada lambdanya ya. Berarti kalau lambdanya kita pindah ruas ke sini, kan sama dengan lambda nih. Begitu juga dengan ini. Min, ya udah. Berarti di sini kita bisa dapetin bahwa 10x itu sama dengan 96. Hmm, Tadi kan 40 min 10x cara coret sama dengan min 96. Coba kita lihat. Ini tadi udah gua kerjain sebelumnya. Buat yang 4 B. Hmm,
Oh, berarti di situ 2x. Sini tuh ada plus 84. Ini lambda sama dengan 0 gitu. Nah, setelah itu kita setelah dapat persamaan ini, kita otak-atik aja guys, biar dapetin nanti X sama dengan 4 dan juga Y sama dengan 7. Jadi kalian eliminasi dan substitusi gitu. Tadi mana nih? Nah, terus setelah kalian eliminasi dan substitusi, itu kan ngejawab soal nomor 4 bagian B1 kan. Kita dapat nanti kita dapat X itu 4 dan juga Y itu sama dengan 7 gitu. Hitunglah keuntungan maksimum yang didapatkan. Buat keuntungan maksimum berarti kita masukin aja X sama dengan 4 dan Y sama dengan 7 kebersamaan profit di atas. Gitu. Nah, terus yang C, kita diminta buat periksalah apakah jumlah barang X dan Y memaksimumkan fungsi keuntungan perusahaan. Jadi kita mau ngecek nih, apakah dia betul-betul maksimum atau minimum. Nah, terus buat ngeceknya gimana? Berarti kita pakai namanya Bordered Hessian Matrix. Nah, buat Bordered Hessian Matrix itu kayak gini bentuknya. Eh, H ada capnya itu dia 0, GX, GY, GX, GY, habis itu di sini LXX. Nah, yang mana GX ini merupakan turunan fungsi kendala terhadap X, variabel yang ditanyakan, dan juga terhadap Y gitu. Nah, tadi kan kita udah dapat fungsi kendalanya tuh kan yang ini. Ya kan, X plus Y sama dengan 11. Berarti kalau fungsi kendalanya kita turunkan terhadap X, nilainya adalah 1, ya kan? Berarti makanya di sini tulis 1, 1. Sedangkan kalau fungsi kendala kita turunkan terhadap Y, nilainya juga 1. Berarti di sini juga tulis 1, 1. Nah, buat yang ini, berarti Lagrange-nya yang sudah kita turunkan pertama kali, kita turunkan lagi 2 kali ke setiap variabel. Berarti karena cuma ada 2 variabel, kita dapat LXX, LXY, LYX, dan juga LYY. Nah, dari persamaan ini, oh, C di fungsi Lagrange itu adalah ini, ini kan ya, C ini. Itu adalah, kalau kalian ada fungsi kendala kayak gini, C tuh ininya nih, yang sama dengan berapanya, angkanya, limitasinya.
ini C gitu. Makanya di sini tulisnya 11 min X min Y. Bukan. Oke. Nah, buat ngecek, berarti aku lanjutin ya, buat ngecek, itu kita pakai bordered Hessian matrix kan. Nah, udah nih kita dapat turunan fungsi kendalanya 0, eh, turunan fungsi kendalanya, sorry, itu 1, 1, 1, 1. Nah, sekarang kita tinggal cari buat turunan kedua dari em, fungsinya. Tadi kan kita udah turunin turunan pertamanya nih. Kita udah dapat Lx dan juga Ly. Sekarang fungsi dari Lx ini kita turunkan lagi terhadap L kita turunkan, kita turunkan lagi terhadap X dan kita turunkan lagi terhadap Y gitu. Dan juga fungsi yang ini kita turunkan lagi terhadap X dan kita turunkan lagi terhadap Y. Nah, ini kalau kita perhatikan em, Lx itu kan min 12x plus 96 min 2y min lambda sama dengan 0. Kalau misalkan kita turunkan lagi terhadap x buat dapetin ini, berarti kita lihat mana sih yang ada x-nya? Ini kan. Berarti kita turunkan nih terhadap x. Berarti kita ambil koefisiennya dong. Nilainya adalah min 12. Makanya di sini ditulis min 12 gitu. Nah, begitu juga buat LXY. Berarti LX yang udah kita turunkan tadi, kita turunkan lagi terhadap Y. Y-nya yang ada di mana? Di sini. Berarti kita ambil koefisiennya. Karena diturunkan kan, berarti min 2. Makanya di sini min 2. Nah, terus buat yang LYX dan LYY lakukan hal yang sama. Tapi ambil dari Lagrange yang sudah kita turunkan terhadap Y. Berarti ini kalau kita turunkan terhadap X, nilainya min 2 kan? Kita ambil koefisiennya, makanya kita taruh di sini, min 2 gitu. Nah, terus buat yang LYY ini, berarti yang Lagrange Y, kita turunkan lagi nih terhadap Y. Berarti min 2 juga kan? Nah, berarti di sini, nah di sini tuh min 2 gitu. Hmm, bentar. Oh, di sini tuh kurang. Oke, berarti betul tadi di sini gue ulang di sini L Lagrange kita turunkan terhadap Y berarti nilainya adalah min 6. Kita taruh di sini min 6. Nah, terus buat ngeceknya berarti kita cari determinannya. Nah, tapi buat yang kendala ini, buat situasi yang persamaan ada kendala, kita tinggal nyari determinan dari keseluruhannya. Berarti determinan dari matriks 3 kali 3. Berarti kan 0 dikalikan dengan determinan yang bukan sebaris dan sekolomnya, ya kan? Berarti nanti sama dengan 0, makanya nggak gua tulis nih di depan. Dikurang
ini dong, -1 dikalikan dengan yang nggak sebaris dan sekolom. Berarti determinan dari ini. 1 kali min 6, 6 dikurangin -2. Berarti -6 tambah 2. Berarti -4. Oke, terus buat yang ini, berarti kan 1 dikali dengan determinan ini. Berarti -2 kalikan dengan min 12. Jadi hasilnya 10. Nah, terus, nah 4 tambah 10, 14. Yang mana 14 ini dia lebih dari 0. Makanya dia adalah proof bahwa itu adalah profit maksimisasi. Jadi kalau misalkan tanpa kendala, itu kita namanya pakai Hessian matrix biasa. Kalau dengan kendala, itu kita pakai bordered Hessian matrix. Ya. Nah, terus buat apakah dia minimum atau maksimum, kita cari determinannya. Kalau misalkan tanpa kendala, kita harus cari sesuai ukuran dari matriksnya. Misalkan matriksnya 3 kali 3. Berarti kita cari H1, H2, dan juga H3. Di mana kalau misalkan H1 itu kurang dari 0, dia adalah maksimum. Kalau H1 kurang lebih dari 0, dia minimum. Buat H2 sendiri, dia pasti lebih dari 0. Dan buat H3, itu peraturannya sama kayak H1. Kurang dari 0 itu dia maksimum, lebih dari 0 itu dia minimum. Nah, beda kalau misalkan ada kendala. Kalau misalkan ada kendala, dia tuh kita tinggal cari determinan matriks tersebut. Jadi langsung aja. Yang mana kalau misalkan dia lebih dari 0 itu dia maksimum, tapi kalau kurang dari 0 dia itu minimum. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada, Kak. Oke, dari gua cukup itu aja. Thank Oke, you. makasih, Kak. Makasih.